Pemirsa, tadi kita sudah lihat ada permasalahan soal krisis tanah yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, selanjutnya hari ini akan kami ajak Anda kita bahas bersama Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, dan juga staf khusus Gubernur Jakarta, Ciko Hakim, bagaimana sebenarnya solusi dari krisis tanah ini. Saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, selamat pagi. Pak Amir Syah, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, Mas Ciko, saya mau tanya. Jadi dengan kondisi krisis lahan untuk makam saat ini yang terjadi di DKI Jakarta, Pemda itu menawarkan solusi apa, Mas? Solusi jangka pendeknya tadi seperti sudah apa yang kita dengar di tayangan tadi bahwa untuk menumpuk ya. Tapi kan menumpuk ini sebenarnya juga nanti Pak Amir Syah mungkin akan lebih banyak tahu terkait dengan ini, apalagi dengan dalil-dalil agamanya. Menumpuk itu kan juga kadang-kadang itu juga jadi pilihan. Saya berikan contoh langsung seperti ayahanda saya yang meninggal atau wafat di tahun 1998 dimakamkan di Karet Bifak, dan kemudian kami memilih untuk menumpuknya dengan di bawah di atas ibundanya, yang kemudian sekarang juga ponakan dari ayahanda saya juga berada di makam yang sama. Jadi udah 3 tumpuk nih gitu. Nah, dan ke depan memang itu solusi jangka pendek. Jangka panjangnya tentu ada solusi-solusi yang sedang dikaji. Apakah kami dari Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman tentunya akan membeli lahan di luar Jakarta seperti di Bekasi atau di Tangerang, dan ini kita harus tahu bahwa memang harga lahan di Jakarta ini sudah cukup tidak masuk akal harganya, sehingga untuk pemakaman itu apakah kita akan membeli lahan di luar Jakarta. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada opsi untuk tumpang atau ditumpuk di makam keluarga ya. Saya mau tanya ke Pak Amir Syah dari MUI. Kalau dari MUI Pak, secara Islam menumpuk jenazah dalam satu pemakaman itu seperti apa hukumnya? Kalau dia satu keluarga bagaimana? Atau jika memang dia ternyata bukan satu keluarga, itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Seperti yang disebut Mas Ciko Hakim, ini ada 2 persoalan yang serius ya. Di satu sisi dengan padatnya atau penumpukan makam ini menimbulkan banyak hal. Pertama, sesuai fatwa MUI nomor 9 2014, jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Itu di satu sisi, dan di sisi lain bahwa penumpukan itu merupakan dampak dari lahan yang tidak cukup. Nah, karena itu di dalam fatwa yang saya sebutkan tadi, fatwa nomor 9 2014 itu memberikan 5 rekomendasi ya. Pertama, pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharaannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Di antaranya tidak boleh mencampur adukan kuburan muslim dan non-muslim. Yang kedua, pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli tanah kapling untuk kuburan ini tidak menjual secara kemewahan dalam bisnis yang mendorong pada perilaku tabzir atau israf serta perbuatan yang sia-sia. Ketiga, masyarakat yang berkecukupan hendaknya mentasyarufkan atau memanfaatkan sebahagian hartanya untuk kepentingan yang bermanfaat sebagai bekal kematian. Yang ketiga ya, yang keempat, umat Islam diminta tidak larut dalam perilaku tabzir dan israf serta perbuatan yang sia-sia dalam membeli kapling kuburan yang mewah. Nah, terakhir, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat yang terkait dengan kegiatan penyediaan lahan kuburan ini agar menjadikan fatwa ini sebagai panduan. Jadi seperti dikatakan oleh Mas Ciko tadi, bahwa penumpukan yang seperti sudah dilakukan itu harus dihindari. Kenapa? Karena sebenarnya masih banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Cuma persoalannya pemerintah, masyarakat,
Dan semua pemangku kepentingan seringkali lupa ketika dia mau wafat baru ingat, oh iya. Nah sekarang harus kita cari solusi, yaitu harus tersedianya lahan Pak Amir kuburan Syah, yang jadi representatif. Lahan disediakan ya. ada beberapa panduan yang sesuai dengan fatwa MUI yang sudah diterima juga oleh publik. Nah, Mas Ciko, saya mau ke Mas Ciko. Jadi kalau tadi salah satunya adalah soal makam muslim dan non-muslim itu tidak dicampur kalau berdasarkan fatwa dari MUI. Nah, menurut Anda Mas Ciko, untuk solusi jangka pendeknya, karena di Jakarta tidak hanya muslim saja tapi ada non-muslim juga yang kalau memang membutuhkan pemakaman akan juga menghadapi permasalahan yang sama. Apa solusi lainnya, Mas Ciko? Jadi satu solusi jangka pendeknya ya kan kita tadi yang salah satunya adalah penumpukan. Tapi tadi kan Pak Amir Syah katakan sebisanya ini yang paling darurat lah kira-kira begitu. Dihindari sehingga kita harus menyediakan lahan. Itu kembali kepada kita bicara ke solusi jangka panjang yang tentunya sekarang masih terus dikaji karena memang pembelian lahan di sekitaran Jakarta, kita bicara Bekasi, Tangerang, jadi bukan daerah yang begitu jauh dari Jakarta. Bahkan kalau kita bicara kita tinggal di Jakarta Selatan akan lebih dekat ke Tangerang Selatan apabila ketimbang di Jakarta Pusat maupun Jakarta Barat misalnya gitu ya. Nah ini ke depan masih dikaji terus dan pengurukan tanah-tanah baru, lahan-lahan baru itu juga sedang dikaji di berbagai daerah, tidak hanya untuk di Jakarta Selatan. Baik, artinya memang ada lahan-lahan baru yang sudah akan dicoba disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama di daerah-daerah penyangga Jakarta. Nah, kalau dari MUI, tadi kan ada beberapa panduan yang sudah Anda katakan. Nah, panduan-panduan itu juga sebenarnya bisa jadi solusi. Apakah ada komunikasi dengan Pemprov dari DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini? Ya, di mana lahan tertentu menjadi lahan pemakaman muslim dan muslim. Baik. Ya, Silakan Pak saya Amir. ingin tambahkan Mas Ciko, saya ingin tambahkan bahwa ini kan TPU, Taman Pemakaman Umum ya. Artinya apa? Ini bisa sebagai bagian dari ekosistem. Untuk apa? Daerah hijau, daerah resapan air. Sehingga ini jangan dianggap semata-mata hanya untuk orang ketika wafat dimakamkan. Nah, karena itu harus ada keseimbangan. Jangan lahan gedung-gedung bertingkat itu dipenuhi di Jakarta, ya kan? Ini kan menimbulkan kepenatan ya, apalagi kita peduli lingkungan. Jadi coba kita perhatikan di tayangan itu ya, taman ini kan indah sekali ya, dan ini mengingatkan kita semua bahwa semua manusia ya itu kullu nafsin za'iqatul maut, pastilah dia akan berakhir dengan kematian. Nah, yang mempersiapkan siapa? Yang hidup. Kenapa? Karena ini salah satu kewajiban kita, kewajiban bersama, yaitu untuk mengantarkan ya saudara hamdetolan tetangga ke peristirahatan yang terakhir. Nah, karena itu saya ingin katakan, misalnya melalui organisasi besar seperti dipayungi oleh MUI, NU, Muhammadiyah, kami ke depan akan menyiapkan lahan-lahan wakaf yang banyak terbentang luas di sekitar di Jabodetabek. Dan kami akan memulai itu karena di Jakarta kalau kita paksakan tidak mungkin. Tapi sekitar di Jabodetabek itu masih ada lahan-lahan yang bisa kita gunakan. Saya kira itu. Baik, jadi itu adalah solusi jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Tadi pemirsa sudah mendengarkan baik dari itu Pemprov DKI Jakarta, dari Mas Ciko dan juga dari Sekjen MUI Pak Amir. Mudah-mudahan nanti cepat ditemukan solusi jangka pendek dan juga panjang bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Mas Ciko, terima kasih Pak Amir Syah karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.